Sampaikan terima kasih atas pemaparannya. Mohon kiranya untuk lagi memberikan pertolongan kepada saudara semua. Baik, selanjutnya saya informasikan dulu waktu sekarang 11:01. Umurnya 12. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan kalau mau kopi itu boleh. Kasihkan aja mic-nya. Sampai 12:20 seputar TV. Dengan anak waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Profesor. Tadi kan berpantun ya. Biar nggak ngantuk, Bu. Foto lama dari kenangan. Cantik. Rindu yang Ganti dah tadi. salam hangat para undangan. Cantik. Semoga bahagia mengikuti acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala rasulil mustafa wa
kekerasan anak itu apa gitu. Kan saya menyampaikan berapa menit nih? 15 kan? Boleh. Saya silakan ya kalau jadi bentuk saya buat contoh bentuk-bentuk kekerasan anak itu misalnya perkawinan anak di bawah umur dan perkawinan paksa. Wilayah kita ini di Cirebon. Saya dulu disertasi itu penelitiannya di Cirebon karena saya masih di jadi saya bawa nama Cirebonnya. Dulu dokter itu gara-gara penelitian di Cirebon tentang apa? Tentang tingginya perkawinan tidak dicatat dan itu rentan terhadap persoalan yang ada hubungannya dengan anak di bawah umur. Anaknya 13 tahun, 16 tahun, ya, belum sampai pada usia perkawinan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Sehingga ini bagian yang masuk dalam wilayah anak harus dilindungi. Kedua, perkawinan paksa ada itu bagian paksanya. Pernah dengar bapak-bapak di kita, maaf, saya sebut wilayah Arjawinangun, ada kan utusan dari Yang depan Bu. Itu yang paling depan Bu. Arjawinangun. ya, ada orang yang usia 17 tahun, ada laki-laki juragan itu bukan orang sendiri. Kenapa? Pak? Punya kiosnya 5. Nah, itu. Kenapa terpaksa anak pilih kita? Kata orang kalian kata orang Jawa, kata orang Jawa, kata orang Cirebon, kawin karo Pak Haji, kabue sawah juga. Supaya apa? Supaya bukan ini lunas. Ya, ini bentuk kekerasan loh, ya, karena ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana perkawinan paksa. Jadi kalau anaknya dipaksa kawin dengan motif tertentu, itu ada undang-undang perlindungan anak, ada pidana ini ya, undang-undang pidana itu masuk pada kejahatan perkawinan. Bisa dipenjara orang itu perkawin pidana. Kedua, ini yang saya kira sesuatu yang sudah sangat berbudaya di masyarakat, yang kemudian dijadikan bahwa ini adalah ajaran agama. Misalnya wasiat bagi perempuan. Jadi kita kawin perempuan itu jadi kalau perempuan, kalau menjadi kalau perempuan itu bagian dari kekerasan terhadap anak. Ya, selama ini kan dipahami, oh kalau permintaan anak perempuan itu permuliaan aja. Dari mana itu? Nah, ini nanti kita bahas karena memang tidak ada hadis yang menjelaskan secara rinci tentang permintaan perempuan. Kemudian diskriminasi anak, mohon maaf ya, kalau anak laki-laki sama ibunya sama ayahnya disekolahkan sampai tinggi, anak perempuan mah nggak usah lah, dong orang Jawa, no, wis lah ada sekolah betul. Oh ya Pak, poin pawon ya, nah, ini diskriminasi namanya. Itu bagian dari kekerasan, terutama anak perempuan. Kalau anak laki-laki dikasih ceplok-ceplok dua, anak perempuan satu. Ini ngerasa ya, bagian berdua dulu. Sehingga nanti ke anak-anaknya kita, si ujang mah bagiannya dua. Bener nggak? Terus isu pekerjaan atau anak-anak yang dipekerjakan di jalan-jalan tuh kalau di Bandung itu udah perempatan samsat, perempatan bawah batu, kalau di sini gimana Pak? Di Pleret.
ini kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual. Apa kekerasan seksual ini? Saya dari bawah dulu nih ya, biar cepat biar yang pertama, pemaksaan kontrasepsi. Anaknya masih di bawah usia sekolah, dipaksa suruh pasang kontrasepsi. Itu kekerasan loh. Udah tadi pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual ya, kemudian aborsi, pemaksaan pelacuran, ada gitu. Nah ini ya, saya sebut pokoknya wilayah timur lah, wilayah 4 ini karena itu hasil riset ya. Jadi ada satu daerah di mana anak itu dicarikan pekerjaan untuk menggauli seseorang agar mendapatkan uang, terutama anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan dinilai sebagai beban ekonomi keluarga. Itu persoalannya. Ini menghasilkan yang dulu bapaknya di daerah Ciawi sana, maaf ya, di Bogor. Saya daerah Ciawi Bogor. Itu ada seorang istri ketika diwawancara kok mau ya bekerja malam-malam di perempatan itu di lampu merah Ciawi. Ditanya disuruh suami. Kita di wilayah 4 ini, saya nggak mau sebut di sini pun nggak ada yang pembukaan. Ya. Banyak toko ulama insya Allah bisa membentengi ya. Nah itu anak-anak perempuan disuruh gitu ya. Dan yang jadi apa sampahnya bapaknya supaya apa? Supaya menghasilkan uang. Nah kemudian pelecehan seksual itu seperti apa ya ke anak-anak itu? Nah ini ada beberapa contohnya. Pelecehan seksual itu seperti begini. Korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh, ya, sama sekali. Misalnya apa ya? Kekerasan seksual itu di sini mengakibatkan tidak berlangsungnya alat reproduksi secara sempurna. Pemerkosaan. Ya, kalau saya lihat data tahun 2023 di Kabupaten Cirebon itu sekitar ada 107 kasus kekerasan terhadap anak, kemudian menurun di tahun 2024 ini sekitar 43, luar biasa. Beda dengan wilayah lain. Maaf ya, kekerasan seksual anak ini orang tua memegang-megang alat kelamin anak, ya itu bagian dari kekerasan seksual. Atau bullying apa? Bullying itu ya dibully perundungan, sweet kalau anak SMP, laki-laki sweet. Ini anak SMP itu loh, memegang alat vital, itu kekerasan, gitu ya. Apalagi sudah bentuk yang lain, pemerkosaan, membaui anak sendiri dan lain. Itu korban kebanyakan dari dalam rumah tangga. Kemudian apa lagi? Perkosaan tadi ya. Pemaksaan hubungan seksual, kemudian eksploitasi seksual. Nah itu contoh kekerasan seksual. Nah kita kembali lagi ke sini, apa lagi? Kekerasan terhadap anak itu masuk pada eksploitasi anak dan kelompok bersenjata dalam kekerasan lain.
hilang entah kemana gitu, tahu-tahu ada di Nunukan sama Kalimantan Timur sana, perbatasan Malaysia. Ini bagian dari perdagangan anak, karena itu percurigaan seperti itu anak itu akan dieksploitasi menjadi penghibur di negara lain. Dulu waktu gubernurnya Pak Aher, istrinya itu sampai dasar berapa itu membebaskan beberapa anak yang memang diperdagangkan untuk dijadikan pemuas seksual di negara lain. Nah, yang paling rentan itu hari ini terjadinya kekerasan anak itu ada di dalam rumah melalui apa? Media, handphone, ya. Tiba-tiba anak-anak masuk ke wilayah judi online gitu. Anak-anak kok masuk pada wilayah kekerasan seksual melalui HP. Jadi tolong perhatikan ini, kalau anak cucunya main HP terus, kan akhirnya gitu ya, tidak pernah lepas dari HP ya. Saya kira bapak-bapak juga begitu kan, ibu? Betul nggak? Bapak kalau bangun sholat lewat pegangnya apa dulu? Ngaku ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab ini? Jadi itu persoalannya ya. Maka pertanyaan besar, di sini ada undang-undang perlindungan anak itu, Muhammadiyah adalah bagian, NU adalah bagian, Persis, Al-Wasriyah, Al-Irsyad dan lain-lain. Itu adalah bagian dari masyarakat, organisasi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Begitu. Dari samping negara ya, pemerintah daerah ya, RT RW ya, ketua pimpinan majelis tadi apalagi, ketua PDM apalagi, ya, ketua cabang apalagi, pertemuan aktif dengan masyarakat, bagian dari orang yang bertanggung jawab seluruh undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang perlindungan. Nah, biasanya anak itu, mohon maaf ya, usia anak itu biasanya diukurnya beda-beda ya. Kalau menurut perlindungan anak, usia anak itu sampai 18 tahun. Kalau menurut undang-undang perkawinan 19, ya kan? 19 gitu. Jadi kalau anak ini Cirebon ini termasuk tinggi Pak perkawinan di bawah umur ini, hasil riset mahasiswa itu di pengadilan agama katanya ini tinggi sekali dispensasi nikah ini. Kenapa banyak yang dikabulkan? Karena sudah terjadi hamil di luar. Kalau tidak dinikahkan, kan anaknya nanti yang ke depan akan menjadi bagian dari orang yang tidak punya perlindungan hukum. Begitu. Nah, inilah persoalan begitu. Nah, apakah ini diperintahkan dalam aturan melindungi anak? Ya. Mungkin bapak-bapak nanti bisa dilihat di surat At-Tahrim ya ayat 6. Ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan. Itu hadis ayat 9. Nanti At-Tahrimnya yang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Dzurriyyatan dha'afan itu apa? Keturunan yang lemah secara apa? Satu, lemah ekonomi, lemah mental, lemah pendidikan, banyak sekali. Itu kewajiban kita semua, kata Allah, jangan kau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan sengsara, lemah. Oleh karena itu tidak boleh diskriminasi anak perempuan, nggak boleh sekolah, terus kawin di juragan ya. Juragan apa Pak? Sudah jadi
itu yang menyala. Ada mengatakan kalau orang menembak dengan api itu anar juga gitu. Ini bahasa secara bahasa ya. Dan apa lagi? Ada disebutnya anar itu adalah berkecamuk. Jadi ketika orang secara psikis berkecamuk di dalam kehidupannya itu neraka. Gitu. Udah tadi ada bentuk penyiksaan sehingga nanti di akhirat itu ada anar apa banyak sekali ya. Istilah anar maksud saya istilah anar bisa di akhirat. Kalau saya tanya ke bapak-bapak dan ibu, agak neraka ini kira-kira adanya di dunia atau di akhirat ya? Dunia akhirat. Saya tanya, kalau pengertian bahasa di dunia ada nggak? Ada. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu bertengkar di depan anak, piring melayang, gelas melayang, coba begitu? Oh nggak ada yang ngaku. Di depan anak, maka bagi anak-anak ini kehidupan macam apa di dalam batinnya? Dia mengatakan ini kok rumah kayak neraka. Begini kan bahasanya. Kalau bapak-bapak meninggalkan anak di bawah umur, meninggalkan istri tanpa diberi nafkah, kawin lagi, apa yang terjadi dalam rumah itu? Neraka, berkecamuk, kegelisahan, penyiksaan yang berkelanjutan dalam sebuah keluarga disebut dengan neraka. Nah itulah makanya kewajiban kita sebagai seorang muslim ya untuk menjaga itu. Nah saya kira landasan hukumnya itu ya di dalam Al-Quran, perundang-undangan sekali banyak sekali tentang undang-undang perlindungan anak ya, tentang hak asasi manusia, tentang apa ini yang disebut dengan mungkin di situ ada ya, ada lagi itu yang Convention of the Right of the Child itu yang tahun 1989 itu. Jadi setiap anak memiliki hak melekat pada kehidupannya, itu kan pasalnya ya. Setiap anak mempunyai hak identitas lahir yang tercatat. Nah ini, anak memiliki hak identitas yang tercatat. Kalau perkawinannya tidak dicatat, itu justru sebenarnya dia sedang menyengsarakan anak loh. Kenapa? Karena anak tidak punya identitas. Satu, identitas secara administratif, kedua identitas secara hukum. Sebab apa? Anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya ada hubungan hukum dengan ibunya kan? Al-waladu lil firasyi wa lil akhiri al-hajari itu kata hadisnya. Anak yang sah itu anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dalam itu maksudnya yang penting nikahnya dalam, yang penting lahirnya dalam perkawinan. Tanggal 1 Januari 2024 nikah, tanggal 31 Januari 2024 lahir anak. Pertanyaannya, anaknya sama? Sana. Ada hubungan hukum nggak dengan kedua orang tuanya? Tidak. Ada Pak. Kenapa? Karena undang-undang itu melakukan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Pokoknya lahirnya dalam perkawinan yang sah. Orientasi bapak-bapak kan gimana? Yin, buatnya itu kan sebelum nikah. Itu urusan lain. Ini bagaimana anak itu supaya mendapat perlindungan hukum. Itu loh. Ada hadisnya, itu hadisnya al-waladu lil firasyi. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah. Al-firas itu bahasa antropologi ya, bahasa. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bahasa budaya. Kalau di Indonesia ada lagunya Desi Ratnasari kalau nggak salah. Tenda biru. Tenda biru itu simbol dari perkawinan. Walaupun memang tidak semua tenda biru ya. Nah al-firas itu simbol dari perkawinan orang-orang apa? Menggelar pengadani dengan kasur yang bagus, al-firas namanya. Jadi kalau anak yang lahir dari perkawinan yang sah, terserah pokoknya kawinnya siapa ya? Mungkin anak orang lain ya, tapi dikawinkan sama. Iya kan banyak ayat hadis itu kan sama. Kenapa sama?
tuanya loh ya. Seandainya kedua orang tuanya berzina, ibu dijilid misalnya lah, kita nggak berlaku itu ya, dijilid, kemudian meninggal orang tuanya, dia punya harta nih, kan anak punya hubungan hukum, minimal mewarisi hartanya, ya kan? Minimal dia menjadi wali, tapi kalau tidak dinikahkan setelah lahir, kasihan tuh anak punya wali, ya kan? Walinya nanti wali hakim itu kalau nikah, itu nanti kita dikembangkan dalam pertanyaan pasti banyak nih. Nah itu ya contoh, nah ini pasal-pasalnya ya, termasuk ya apa ya, aku kebebasan berpikir. Oh maaf ya bapak ibu, anak itu kadang dijadikan apa ya, kamu ada tinggal nurut sama orang tua. Rumah bapak apa ya? Gimana bapak ya, kamu kan nurutnya. Nah itu namanya anak tidak diberi kebebasan berpikir, ditanya dulu, dialog dulu maunya gimana. Kalau sholat harus begini kan begitu. Nah ini yang disebut dengan ini ya, jangan anak kemudian dipaksa untuk termasuk tadi perkawinan dan lain-lain. Nah itu ya. Nah oleh karena itu ini norma yang mengatur, dan di kita ini di Muhammadiyah ini ada kelompok berpikir fikih perlindungan anak. Saya belum sebut apa sih fikih itu ya. Apa Bapak Ibu punya definisi fikih itu? Kira-kira apa? Fikih apa ya? Siapa yang tahu tentang ini? Kalau saya mendefinisikan fikih itu dalam kreasi intelektual orang-orang pada masanya. Ya, jadi bisa berubah. Iya. Dulu dalam kitab-kitab fikih nggak ada itu catatan perkawinan, nggak ada kan? Tapi karena persoalan mendesak dan kalau tadi kita pakai metode maslahat ya, kemaslahatannya lebih banyak. Ada 3 juta anak di Indonesia tidak punya akta kelahiran. Kenapa? Karena nikahnya tidak dicatat. Indonesia Ya, daerah kita ini kan wilayah Madura juga nih, ya. Hampir 60% loh ada wilayah di sana. Itu Pak, situ pasukan ada sahabat dari sana nggak? Nah, ini kewajiban Bapak Ibu yang di sana untuk menegakkan pikiran masyarakat supaya anak. Bahkan dampak dari perkawinan tidak dicatat itu diduga banyak yang nikah seayah. Itu, tapi melanggar norma kan? Norma Al-Quran itu. Kedua, tingginya patologi sosial. Ngelem tahu kan? Kalau nggak tahu nggak ada dulu. Jadi di daerah sana kan ada rel kereta yang ngelem pakai lem iPhone karena kamunya duitnya ya. Mabok itu nggak ketabrak kereta. Itu dapat dari apa? Karena orang tuanya roket nih, bapak kawin gawenan deh. Kawin bukan nikah ya. Maksud saya ini caranya kan sih berubah aja. Ada petata petiti nih, di sana mana kawin mantu pegat godet disebutnya. Jadi kalau kawin asal setuju kawin aja nggak perlu dicatat. Caranya juga begitu aja. Sehingga kalau nikah lagi kalau punya anak. Nah ya, jadi diduga banyak anak yang nikah dengan seayah. Nah gitu. Nah di kita ini punya prinsip ya, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pemikiran fikih tadi. Kenapa waktu itu tidak dicatat, sekarang mulai dicatat? Ya, karena fikih itu selalu berubah. Pak Ustadz ini sebenarnya ada kaidah tadi yang belum disampaikan karena waktunya sudah terlalu banyak mungkin ya. Latun karo angka kita pilih sama ya, itu kan pakai wal angka wal fal. Jadi hukum itu tidak bisa dihukumi, dia akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, keadaan. Ini kalender apa namanya? Global hijriah global tunggal ini adalah bagian dari perubahan terus. Kan ada beberapa tahap tuh, termasuk ini fikih. Jadi semua fikih itu akan selalu definisinya ke sana. Nah itulah yang selalu mengadakan apa namanya, melakukan terobosan gitu. Nah ini ya dasar kerangka pemikirannya tentang fikih perlindungan
adil, keadilan, maslahat. Ini ada 3 prinsip. Nanti ada nilai dasar dari tahun itu bahwa manusia itu sebenarnya mulia, jangan kemudian dibuat sengsara, dihina, gitu ya. Kalau keadilan ya harus ada kesetaraan, keseimbangan, gitu ya. Oleh karena itu lahir dari keadilan itu hak sipil, di antaranya tadi identitas anak, pengasuhan adonan, kemudian jadi berebut, orang tuanya cerai, anaknya jadi korban, tarik sana, tarik sini, ya. Bahkan sekarang tuh ada eksekusi anak, tapi nggak anak, eksekusi. Diberi nama yang baik, bahkan sebelum lahir, kalau mau bergaul dengan menyebut atau berdoa kan gitu ya. Pernah cerita Nabi Sulaiman, pernah dengar itu Bapak? Nabi Sulaiman tuh menikahi istri, pengen punya anak dari 1900 ya. Jadi ini cerita aja ya, jangan diambil kemudian saya khawatir itu kalau dengan teman kita. Jadi kata Allah, saya ingin kata Nabi Sulaiman, saya ingin menikahi 909, pokoknya kurang satu istri supaya apa? Supaya nanti lahir anak-anak yang jadi mujahid, ya, membela agama Allah. Karena di bapak-bapak mah nikah lagi bukan untuk jadi mujahid ya, jadi apa dulu? Anak itu. Kalau itu jadi mujahid karena konteksnya berbeda kan. Perlunya komunitas yang banyak gitu ya, anak yang dilahirkan itu menjadi panglima perang gitu. Nah, ternyata kan lupa baca doa gitu ya, dalam semalam jangan dibayangkan kalau dalam semalam 909 yang istri itu akhirnya gagal semua ya karena tidak berdoa. Itu sebagai figur ya, bahwa Rasulullah mengajarkan itu mulai anak itu dari mulai sebelum bergaul berdoa, dikasih nama yang baik gitu kan. Setelah lahir diakikahkan kasih nama yang baik. Oh, namanya bahasa Arab, oke. Di Jumlah tuh ada namanya Zolim. Zolim itu bahasa Arab ya. Bagus nggak kira-kira? Di kampung saya ada namanya Zolim ya. Atau namanya keren bahasa Arab siapa? Jahanam. Firaun. Atau Israel. Ada musyrikur Bu. Iya Pak, ada pembiayaan. Kasian banget ya ini. Saya Tony. Nah itu, kemudian setelah mengandung dikasih gizi yang baik, dikasih asam sulfat. Asam sulfat apa ada tuh? Asam sulfat ya. Asam folat maksudnya ya. Itu dijaga supaya tidak stunting. Memang gitu. Itu proses perlindungan anak setelah sebelum dan sesudah lahir. Nah ini ya jadi konsepnya itu. Ini kemaslahatan itu tadi ya ada pernikahan anak, anak kalau trafficking, kekerasan seksual, menjadi bagian dari ancaman terhadap perlindungan anak karena memang menimbulkan masalah yang besar, gitu ya. Nah itu kan saya bilang gini, kalau ini tauhidnya semua sudah dapat PPT belum? Udah ya. Makanya saya nggak urai secara rinci ini supaya 15 menit. Tapi PPT-nya sudah ada, nanti kita kembangkan dalam tanya jawab. Yang jelas informasi yang mengerikan hari ini bahwa masih tinggi kekerasan terhadap anak dan kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tidak mukul anak, tidak mukul, tapi mukul istri di depan anak.
jadi gitu. Jadi yang saya maksud dengan di rumah itu tidak mukul anak, tapi bagian rumah itu yang menyebabkan pengaruhnya terhadap anak, gitu ya. Nah itu saya kira tidak perlu banyak-banyak. Di sini sudah ada ini nanti anak dari hak hidup, tumbuh kembangnya, hak sipilnya di sini. Kemudian hak perlindungan, misalnya tadi ada perlindungan anak, penataran dan lain-lainnya. Kemudian ada apa ini hak hidup, ya hak hidup. Nah itu yang paling ditanyakan itu biasanya masalah kita perempuan ya. Masalah identitas, jadi makanya harus nikah dengan secara sah, ya misalkan. Kemudian ini apa ini hak sipil ini termasuk hak berbicara, berpendapat dan partisipasi. Ya, kemudian hak mendapatkan harta. Nah, hak mendapatkan harta itu hak itu dari apa, Pak? Dari perkawinan yang sah, ya, perkawinan satu apa? Perkawinan dilakukan menurut syariat Islam dan kesehatan. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 dan 2. Jadi sempurna anak yang lahir dari perkawinan dicatat, nah itulah anak yang nanti ada hubungan hukum sehingga apa? Anak itu berhak mendapatkan harta. Anak itu mendapatkan warisan, ya kan? Nah, kalau tidak, ya tidak dapat itu. Pernah dengar ya, Bapak Ibu ada judicial review terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Itu karena perkawinannya tidak dicatat. Jadi dia mengajukan judicial review supaya anaknya dapat hak dari ayahnya yang meninggal. Itu. Tapi ujung-ujungnya kan susah juga. Kenapa? Karena lagi putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan anak ada hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Boleh tes dulu DNA 99,999% identik, nah baru ada hubungan itu. Begitu. Sekarang gini, kalau anaknya keluarga maaf kalau perkawinannya perkawinan poligami, keluarga yang tuanya dari istri tua nggak mau dites DNA, kan itu kejadiannya. Makanya ada judicial review terhadap pasal itu. Pejabat negara nikah dengan penyanyi, tidak? Punya istri nih. Karena endingnya kan apa? Endingnya anak itu kan tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena keluarganya nggak mau dites DNA, kuburannya nggak mau dibongkar. Kasihan kan? Nah inilah yang menyebabkan bahwa anak itu harus mempunyai identitas yang benar. Saya kira ini nanti dikembangkan dalam tanya jawab. Ya, karena kayaknya aku tadi sholat itu malah tapi tetap aja lewat 20 menit. Awal saya. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Ini rangkumannya gimana ya? Memegang alat kelamin itu gimana? Memegang alat kelamin apakah membatalkan wudhu